Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita sharing santai saja ya. Hari ini hari apa nih ya? Hari Sabtu 10 Februari ya. Ini hari kampanye terakhir ya. Mungkin bagi teman-teman yang sedang mengikuti kampanye terakhir ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan sehat semua ya. Nggak ada aral melintang satu apapun ya, dimanapun teman-teman melakukan kampanye ya. Yang penting tetap jaga persatuan ya, silahkan pilih sesuai dengan hati nurani ya, jangan mau dibayar ya. Oke, di video kali ini ya kita bahas tentang salah satu rahasia yang mungkin dalam berinvestasi saham, yang mungkin teman-teman sudah sering mendengar tetapi belum dilakukan. Nah, salah satu rahasia itu ya nanti apa ya, nanti kita bahas di video ini, dan nanti silakan teman-teman praktekkan ya. Kalau teman-teman praktekkan itu, insya Allah nanti teman-teman itu akan santai banget ya dalam berinvestasi saham ya. Nggak kemerungsung, nggak apa ya, nggak deg-degan, nggak apa ya, gampang takut gitu ya. Jadi kalau ada rahasia ini ya, teman-teman tahu rahasia ini, teman-teman tuh santai dan rileks. Rahasia itu apa ya teman-teman? Yaitu sebenarnya rahasianya cuma satu, yaitu psikologinya ya. Jadi teman-teman kalau berinvestasi saham tuh psikologinya harus bagus ya. Yaitu apa? Ketika floating loss, teman-teman tuh diamin aja. Jadi ketika floating loss atau saat minus, itu adalah saat yang tepat ketika teman-teman menambah jumlah muatan saham. Jadi misalnya teman-teman beli saham Adaro ya, ternyata di harga tinggi. Nah, ketika tiba-tiba saham Adaro turun 20%, ya sudah, beli aja teman-teman. Beli lagi di harga bawah, otomatis jumlah lotnya kan teman-teman naik ya. Misalnya dari 100 lot, beli lagi 10 lot, berarti kan sudah 110 lot. Nanti ada dana beli lagi 10 lot, sudah 120 lot. Ada dana lagi beli lagi 10 lot, ada 130 lot. Nanti tahu-tahu udah 200 lot. Nah, ketika jumlah lot kita bertambah, ini kita tanpa jualan ya teman-teman. Jadi kalau jumlah lot kita bertambah, maka dividen berikutnya yang akan kita terima itu juga bertambah. Dari yang sebelumnya misalnya kalau kita punya 100 juta, dividen 10%, kita dapat 10 juta, tetapi kalau kita punya 200 juta, 10%-nya kita dapat 20 juta. Tapi kalau di total mungkin satu tahun bisa 16 sampai 18% ya untuk Adaro ya. Kemudian di saham yang lain ya, ITMG begitu juga, PTBA juga. Syaratnya adalah teman-teman memilih saham-saham yang fundamentalnya bagus. Jadi saat floating loss itu nggak usah bingung untuk dijual atau cut loss dan lain-lain. Selama floating loss kita tidak dijual, maka kita nggak akan rugi teman-teman. Jadi sebagai contoh ya, saya itu floating loss di PTBA itu sampai kemarin itu berapa ya? 30% mungkin ya, ada ya. Saya biarkan saja ya, biarkan saja, terus kemudian saat mantul ya, sebenarnya memang kalau kita ada dana lagi bisa masuk ya, tetapi karena terkendala dana, ya udah tak biarkan aja. Sekarang PTBA itu sudah tinggal floating loss-nya tinggal 5 atau 6% ya. Terus, dan ini berpotensi untuk bagi dividen yang cukup besar ya untuk PTBA ya, karena dividennya kan di final ya. Terus kemudian lagi floating loss di mana ya, ada lagi Era itu floating loss hampir 25% lebih lah ya, atau ya hampir undang-undang ya sama PTBA itu ya, Era itu saya biarkan juga. Sekarang tinggal kalau nggak salah 7% atau 6%.
Dan Era berpotensi untuk dapat dividen juga ya. Kalau nggak salah Era itu ada nggak ya dividennya? Lupa aku. Coba cek ya. Era itu ada dividennya. Ada ya di bulan Juli ya. Walaupun nggak terlalu besar ya. Sekitar 22 atau 19. Nanti kita lihat ya IPS-nya triwulan keempat ini naik apa enggak. 4% ya lumayan lah. Nah, kalau dari floating loss-nya itu kan ya kecil ya. BSSR nih juga. BSSR nih saya sudah floating loss, tapi ini kecil ya floating loss-nya, mungkin sekitar 2% atau 3% ini floating loss. Tapi BSSR ini kan dividennya lumayan ya. Jadi kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan nanti di bulan Mei atau Juni ada dividen lagi untuk BSSR. Jadi apalagi teman-teman tinggal cari aja ya. Oh, kemarin ada yang punya ONTR di harga 21.000 ya kemarin ya. Ini berarti sudah untung ya, cuan ya, lumayan itu. Cuman ONTR kurang bagus untuk dividen investing ya. Jadi selama teman-teman tidak jual, walaupun saham itu floating loss, itu teman-teman tuh nggak rugi teman-teman, nggak rugi ya, karena dibiarin aja di situ. Dan itulah prinsipnya investor-investor besar tuh yang portofolionya dalam satu saham tuh mungkin ratusan miliar ya, bahkan sampai triliunan ya. Mereka nggak jual semuanya. Jadi mereka misalnya jual pun ya sesuai kebutuhan ya. Kayak misalnya kemarin yang punya BCA itu dijual berapa puluh miliar atau berapa ratus miliar kemarin ya. Itu pun cuman nggak nyampe 1% dari kepemilikan total di saham BCA. Karena lagi butuh uang katanya. Waktu saham BCA tembus 10.000 kemarin itu ya. Itu kan mereka jual. Nah, kalau teman-teman nggak jual ya itu nggak rugi, biarin aja. Jadi asalkan ini ya teman-teman, asalkan saham yang dipilih itu adalah saham-saham yang fundamentalnya bagus. Paling tidak ya tumbuh, pendapatannya tumbuh, terus labanya juga tumbuh, terus harga sahamnya itu juga tumbuh. Jangan cari yang labanya bagus tapi harga sahamnya nggak tumbuh ya, malah turun ya. Misalnya contoh apa ini ya, Telkom 1 tahun nggak turun ya. Ini 3 tahun lumayan ini naik ini Telkom. Astra coba 1 tahun stagnan, 3 tahun sama, 5 tahun turun malah. Ya jangan cari saham-saham yang seperti ini teman-teman. United Tractor turun, 3 tahun turun, 5 tahun juga turun ya. Jadi cari saham-saham yang grafiknya itu paling tidak naik gitu. Jadi kayak BCA misalnya, BCA ini kan naik nih, 1 tahun naik, 3 tahun, 5 tahun. BMRI ini naik, 5 tahun juga naik. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi walaupun floating loss, kalau teman-teman itu santai nggak jual ya udah, nggak akan rugi. Bahkan kita malah nambah potensi profitnya, yaitu dengan cara menambah jumlah muatan ya, kita tambah sahamnya sehingga dividen berikutnya akan lebih besar ya. Taruhlah misalnya kayak BRI ini ya, BRI ini kan dividennya cuma 6% ya kalau nggak salah. BRI itu 6% kalau nggak salah. 231 tambah 57 itu berapa ya? 288. 288 dibagi 288 dibagi berapa ini ya? Bentar. 4380. 4380. Ini udah 6,5% 1 tahun. Nah, 6,5% ini kalau misalnya kita lipat gandakan ya, kalau misalnya saat sahamnya turun kita beli lagi di harga bawah 20% aja ya, berarti dividen kita udah naik lagi ya 20%. Jadi itu. Jadi ya mending jadi investor tidur lah. Jadi investor tidur, punya duit beli lagi, kalau sahamnya turun beli lagi. Kalau pas nggak punya duit ya udah diem aja.
Nanti kita tunggu dividen, ya dividen cair, belikan lagi sahamnya di harga bawah. Nah, jadi kalau bisa harus pakai uang dingin ya teman-teman. Jadi kalau jangan sampai pakai uang bulanan ya, uang panas, apalagi hutang itu jangan. Lebih baik pakai uang dingin. Nah, nanti kita lihat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu pasti tumbuh. Investasi kita pasti tumbuh dengan cara seperti itu. Karena kita nggak pernah jual. Wah, ternyata floating loss 30%. Wah, udah biarin aja, kalau bikin dividen aja 20% misalnya. 2 tahun sudah plus ya. Belum lagi nanti kalau harga sahamnya merangkak naik. Ya sudah cuan lebar. Ya, itu syarat-syaratnya adalah sahamnya saham yang fundamentalnya bagus. Jangan saham gorengan, saham yang baru IPO yang nggak jelas itu ya. Itu hindari aja lah, bikin cepat bangkrut itu. Aku pernah bikin videonya tentang cara bangkrut cepat di saham. Cari aja di channel ini teman-teman. Nanti itu. Oke, itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga persatuan dan persaudaraan. Mudah-mudahan Indonesia selalu dalam keberkahan, kedamaian, rakyatnya adil, makmur, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.